bagaimana pesantren-pesantren itu mengembalikan, melestarikan tradisi belajarnya para ulama yang tidak diragukan, ternyata terbukti telah menghasilkan para ulama-ulama yang sangat kapabel dan kuat dalam keilmuannya. Oke Ustaz, sekarang ke penelitian Ustaz ya. Sistem mulazamah ini kan model pendidikan untuk membentuk kader ulama. Betul. Apa korelasinya antara sistem mulazamah dengan kader ulama ini? Baik Ustaz, jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa sekarang ini kan sistem belajar itu kan ada 3 ya Mas. Ya. Ustaz, satu sistem akademik atau universitas yang ya, yang kedua sistem mutolaah. Ya. Mutolaah itu atau otodidak. Otodidak ya. Yang ketiga adalah sistem mulazamah. Ini bukan untuk dipilih sebenarnya kalau menurut saya, tapi untuk ambil semuanya kemudian diterapkan sesuai dengan pembelajaran disiplin ilmu tertentu. Kalau ilmu syar'i itu memang paling tepat menurut saya itu adalah dengan sistem mulazamah untuk belajar ilmu syar'i. Ya, jadi karena mulazamah itu merupakan tradisi belajarnya para ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah dengan para sahabat di Darus Sufah, Abu Hurairah juga di dalam riwayat juga bermulazamah kepada Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin siapa namanya, Jabir bin Abdullah yang beliau berkelana untuk bermulazamah ya ke berbagai para masyayikh untuk satu disiplin ilmu. Setelah selesai dia berpindah lagi ke ilmu ke ulama yang lain. Ini kan sistem mulazamah dan terbukti memang itu yang yang melakukan ini adalah pesantren. Dan maaf, kita juga mengakui bahwa hampir bisa disimpulkan bahwa yang namanya ulama itu lahirnya memang sekian persentase terbesar mesti dari pesantren. Gitu ya. Kenapa? Karena pesantren itu memang menerapkan model mulazamah. Ketika pesantren ini sudah meninggalkan tradisi belajarnya para ulama terdahulu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keilmuannya kurang kuat. Ya, gitu ya. Keilmuannya kurang kuat karena memang hari ini sudah banyak pesantren-pesantren yang meninggalkan metode itu. Metodenya adalah metode akademik yang menyebar, melebar, tapi kurang mendalam dan mendasar. Maka saya itu bermaksud supaya jadi bentuknya seharusnya sebenarnya tidak mesti bentuknya itu kalau di Darus Syahadah itu namanya STI, Tahsil Ilmi, ada imtak, enggak, atau namanya mulazamah, tidak harus begitu. Tapi bagaimana pesantren-pesantren itu mengembalikan, melestarikan tradisi belajarnya para ulama yang tidak diragukan, ternyata terbukti telah menghasilkan para ulama-ulama yang sangat kapabel dan kuat dalam keilmuannya. Jadi gitu. Sistem ini memang menghasilkan ulama. Begitu saat. Produk untuk menghasilkan ulama. Betul. Ya. Maka saya kan di mukadimah saya di antara latar belakangnya itu sekarang banyak pesantren tapi tidak melahirkan seorang yang memiliki seorang faqih yang mendalam dalam urusan ilmu dan ya banyak pesantren kan banyak tapi mohon maaf mereka kalau melahirkan apa namanya seorang teknokrat yang soleh ya, ekonom yang soleh iya, ya teknisi yang soleh, politikus yang soleh, mungkin orang negarawan yang soleh. Tapi untuk melahirkan ulama itu mesti harus dengan pesantren dan berarti memang salah satu cara untuk melahirkan ulama itu dengan sistem mulazamah itu. Kembali kepada bagaimana para ulama terdahulu belajar gitu ya.
Jadi ini juga menarik itu. Nanti di situ ada yang menarik di dalam buku saya itu tentang mengembara dalam thalabul ilmi, kisah para pengembara dalam thalabul ilmi. Nah, itu kan pengembaraan itu kan dalam rangka mulazamah kepada para masyayikh untuk satu disiplin ilmu tertentu, kemudian pindah ke syekh yang lain sesuai dengan keahlian para syekh itu. Gitu. Berarti kalau dulu itu sistemnya murid mencari guru, betul, satu bidang ilmu tertentu. Nah, kalau kita terapkan sekarang, kalau di pondok pesantren kan tidak mungkin murid mengembara kemana-mana, atau mungkin setelah di pondok pesantren ini pindah kemana lebih dalam lagi atau gimana? Sekarang berbentuk lembaga saja, sebenarnya lebih difasilitasi. Seharusnya itu mempermudah bagi para murid. Ya, tinggal sistemnya aja yang disesuaikan dengan para ulama terdahulu. Kalau dulu para ulama kan harus mendatangi, sampai ada yang menjual satu unta hanya sekedar mengejar satu hadis, mengejar ulama tertentu untuk mengejar satu hadis yang dia hanya ngerti potongannya tapi nggak ngerti utuhnya, contoh begitu. Kalau sekarang itu sebenarnya sudah dimudahkan, di situ dikumpulkan para ustadz sesuai dengan bidang ilmunya di situ semuanya. Setelah itu kita tinggal mencari, tinggal di anunya aja, cara kurikulumnya aja yang di jadi kurikulumnya ini sudah ada saja tahapan-tahapan dari. Jadi sudah ada di situ, ada sebagian ya. Jadi yang intinya adalah ilmu dasar terlebih dahulu, ilmu alat dikuatkan dulu. Baru yang lainnya tadi bertahap tadi ya. Betul. Ini berarti tidak semua pondok pesantren bisa menerapkan model ini, Ustaz? Atau gimana? Bisa. Bisa ya. Ya memang begini, Ustaz. Karena model ini, pesantren ini sekarang sudah banyak terpengaruh dengan metode-metode baru, ya. Untuk bisa mengembalikan ini memang butuh butuh perangkat sistem atau butuh hal yang berkaitan SDM terutama. Karena kalau mau menyelenggarakan model pendidikan mulazamah sementara guru-gurunya tidak lahir dari model itu, nanti juga kurang menguasai. Kurang menjiwai gitu. Iya, kurang menjiwai dan kedalaman ilmunya juga. Ya. Maka dipastikan, Ustaz, para pengampu pada bidang tertentu dia pasti sudah menyelesaikan kitab itu. Gitu. Iya, pasti sudah menyelesaikan. Jadi memang spesialis untuk kader ulama tadi ya. Jadi kalau mungkin kita kaitkan dengan pendidikan modern, umpamanya pondok pesantren mungkin yang ada yang bisa mengambil model mulazamah, ada yang mengambil model yang lain juga, mungkin bisa juga ya. Artinya mungkin dalam satu pondok pesantren bisa ada beberapa bentuk gitu. Iya, banyak contoh, banyak contoh. Cuma kalau Salman Al-Farisi memang hanya satu model gitu ya. Iya. Dan itu yang menarik, Ustaz. Betul. Akhirnya saya tidak ke yang lain, meskipun yang lain ada yang menyelenggarakan mulazamah, tapi kan masih dia hanya bagian daripada salah satu programnya. Ada program-program yang lainnya. Tapi kalau Salman Al-Farisi hanya satu program, yaitu mulazamah saja. Mulai dari SMP, kemudian dari tingkatan aliyahnya, kemudian tingkatan ma'had aliyahnya namanya mufid, ya. Mufid itu program mufid. Ya. Kalau di Salman, kalau di Darussaada itu namanya takwinul ilmi, itu sama, itu ma'had alinya. Jadi sudah ada mulai. Berarti outputnya sudah ada, Ustaznya? Gini, Ustaz, soal output dalam artian jadi ulama belum ada. Tapi kita sudah tracknya itu sudah benar. Benar ke arah situ ya. Namanya seorang ulama itu kan itu bisa dibilang bukan output, tapi outcome ya. Outcome setelah lahir dari sebuah lembaga pendidikan tertentu, kemudian dia mengalami pematangan di lapangan dan juga baru nanti setelah sekian lama. Tapi saya yakin ini tracknya sudah benar dalam thalabul ilmi. Nanti suatu saat dia akan menjadi, karena pondasinya sudah tepat cara banyak, nanti akan memiliki keilmuan yang matang kalau ini jadi ulama, insyaallah. Artinya setelah lulus dia tinggal
pematangan proses di masyarakat, penerapan ilmu. Betul. Gitu ya. Kalau outputnya dalam hal ini, apakah udah jadi ulama? Ya belum. Salman Al Farisi juga sangat muda pesantren ini, masih sangat muda. Tapi tracknya sudah tepat. Dari proses pembelajarannya itu. Iya. Maka saya katakan itu kan kader, pendidikan kader ulama, kader maksudnya belum ulama. Ya, kader itu kalau terus diikuti terus, track itu diikuti terus, ya jadi ulama insya Allah. Baik, ini juga ada beberapa hal juga Ustaz ya, mungkin tentang pendidikan mulazamah ini Ustaz ya. Berarti kan memang disiapkan khusus untuk kader ulama. Ya. Mungkin Ustadz punya hal-hal khusus, mungkin ada hal kelemahan-kelemahan tertentu yang muncul dari model pendidikan ini. Kan saya yakin mesti ada. Ya? Ada istilahnya mazaya wa uyub, plus minus ya. Pendidikan thariqah mulazamah dan thariqah akademiyah masing-masing memiliki plus minus ya. Jadi di mulazamah juga ada minusnya, di akademik ada kelebihannya. Yang jelas kalau mulazamah itu tepatnya untuk belajar ilmu syar'i. Kalau seperti ilmu kedokteran, ilmu teknologi itu kurang bisa. Ya, kalau kelebihannya kan dia belajar dari yang dasar-dasar, yang pokok-pokok. Ya, itu kelebihan. Kemudian setiap santri mendapatkan pelayanan secara individu. Itu kelebihan ya. Kemudian memperkuat ilmu alat dulu, kelebihan. Memperkuat adab yang itu merupakan kunci keberkahan ya, karena kita harus ada dalam thalabul ilmi ini, ya harus ada kesengajaan untuk tabarruk, mencari keberkahan ya. Kalau apa namanya, Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamtul adab thalathin sanah wa ta'allamtul ilma isrin sanah ya. Saya belajar adab itu 30 tahun, setelah itu saya baru belajar ilmu 20 tahun. Jadi memang adab ini harus diperkuat. Itu di mulazamah diajarkan. Itu diajarkan. Kekurangannya itu diantaranya memang untuk ilmu tertentu tidak bisa, kurang melatih orang itu untuk mengungkapkan anunya. Jadi untuk dilengkapi, akhirnya para penyelenggara mulazamah itu berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dengan cara mengadakan diskusi, dengan munazoroh, debat ya, ada mengadakan ya semacam itu, ada dilakukan. Jadi kemudian kelemahannya lagi kemampuan untuk menulis, Ustaz. Oh, gitu ya. Ya, oleh karena itu kalau berbicara soal metodologi penulisan dan sebagainya, itu di mulazamah memang lemah. Gitu ya. Memang lemah di situ. Ya, tapi kelebihannya yang tadi itu banyak. Jadi itu. Terus kalau di sistem akademik itu ya cocok memang untuk belajar ilmu-ilmu teknologi, ilmu kesehatan dan sebagainya, dia cocok. Tapi kalau untuk ilmu syar'i kurang kuat, kurang mendalam, karena sistemnya itu menyebar gitu. Iya, melebar, tidak mendalam tapi melebar, meluas gitu. Menarik juga ini. Jadi anak itu belajar satu disiplin ilmu mendalam. Ya, mendalam. Dia tahapan untuk menguasai ilmu. Dia tidak berpindah kepada tahapan yang berikutnya sebelum yang di bawahnya itu kuat ya. Karena dia akan menjadi pondasi. Iya. Mungkin dalam bahasa anak-anak pondok khatam gitu. Iya. Maka di mulazamah memang tradisi khataman sering saat selesai satu kitab kemudian kita adakan khataman, nanti ada sambil imtihan ujian, nanti khataman. Ketika khataman itu sambil ada yang mencoba menyampaikan mendumat tertentu atau ilmu tertentu sambil dites gitu. Gitu ya. Iya, ada di tradisi itu dihidupkan betul.
Baik, ini memang menarik ya sistem mulazamah. Sebenarnya sistem lama, para ulama dahulu, cuma gaungnya baru hari ini mulai tergaungkan kembali gitu ya. Iya, iya. Baik, mudah-mudahan apa yang beliau teliti dan beliau coba untuk menghidupkan kembali bahwa mulazamah ini adalah model pendidikan untuk kader ulama. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, punya pesan kepada para siswa secara khusus, atau juga para asatidz yang mengelola mulazamah, termasuk juga para orang tua yang mungkin tertarik untuk menyekolahkan anaknya dengan model sistem mulazamah ini. Baik, Bapak Ibu ikhwan sekalian yang dirahmati Allah. Jadi saya mengangkat tema mulazamah ini di antara tujuan saya adalah bagaimana menjawab kelangkaan ulama. Jadi sekarang ini banyak yang kurang cenderung. Kenapa kurang cenderung? Diantaranya karena berangkat dari sistem belajar yang kurang tepat tadi itu. Akhirnya banyak yang enggak. Nah, padahal ulama itu sepanjang zaman itu dibutuhkan. Lah, orang sementara ini yang memiliki apa namanya semacam ghirrah untuk mendalami ilmu agama itu sangat sedikit. Maka di dalam ayat itu walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Banyak orang tua yang sering yang penting anakku soleh, ora tak lebokke pondok, ndak saya masukkan pondok juga ternyata bisa jadi aktivis dan sebagainya. Mohon maaf, kan banyak yang begitu. Saya sampaikan, saya jawab, nggih betul itu. Tapi sampean tinggal targetnya apa? Kalau targetnya itu untuk jadi ulama yang faqih, mendalam, ya, memiliki keilmuan yang mendasar dan mendalam, saya yakin kalau tidak melalui pendidikan pesantren itu tidak bisa. Tapi kalau hanya sekedar menjadi anaknya itu mengerti arah hidup, ya, tujuan hidup, ya, itu tidak mesti masuk di pesantren, ya. Nah sekarang banyak pesantren-pesantren itu ya cukup untuk menjadikan orang itu soleh, ngerti arti hidup banyak. Tapi yang memiliki selera yang tinggi untuk bisa melahirkan ulama, termasuk orang tua, yang mengkader anaknya supaya menjadi seorang alim faqih, itu sedikit sekali. Itu yang langka. Maka saya sampaikan, ini hanya orang yang punya selera saja yang apa istilahnya, yang tertarik. Karena pendidikan mulazamah itu penguatan pondasi, penguatan pondasi. Sementara orang itu seringkali lebih tertarik dengan gebyar yang ada di atasnya, pondasinya banyak yang nggak tertarik, padahal itu sangat menentukan, ya. Maka saya ingin menguatkan pondasi keilmuan dengan cara mulazamah. Jadi begitu. Baik, ya. Jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah. Kita berharap orang tua yang hari ini memiliki anak-anak yang terutama brilian, cerdas, betul. Itu memang sudah saatnya untuk diajak ke diarahkan ke pesantren untuk menjadi ulama-ulama yang dalam tanda petik hari ini langka itu. Ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz ilmunya dan mudah-mudahan barokah. Amin, amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini nanti memberikan manfaat, memberikan semangat, memberikan dorongan, dan saya berharap dari sistem mulazamah ini nanti akan lahir ulama-ulama yang dari ulama itulah nanti akan menuntun umat untuk mengenal risalah Islam. Jadi itu jazakallahu khairan, dan kita akhiri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain dalam acara Sudut Pandang. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.